Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya berdoa kiranya kita semua dalam keadaan sehat, kuat. Apapun yang kita lakukan, semuanya adalah memuliakan nama Tuhan. Beberapa waktu akhir ini saya memang tidak buat video karena laptop saya rusak, error. Jadi saya coba membuat video lewat handphone ini secara spontan, langsung begitu ya. Saya mau kasih tahu bahwa jika Anda ada memiliki pertanyaan atau hal apa yang ingin didoakan, silakan WhatsApp saya di nomor 0856 5000 777. 0856 5000 777 ya. Jika Anda ingin saya menanggapi video ya, yang mungkin Anda pikir ini harus ditanggapi sebagai kita orang Kristen yang Alkitabiah, nah, silakan juga WhatsApp di nomor saya. Saya coba membuat video kali ini adalah mengenai penudung kepala, kerudung, atau perempuan memakai hijab katanya, seperti yang akhir-akhir ini heboh berita di mana katanya perempuan harus memakai kerudung kalau di sekolah negeri. Kepala sekolahnya mewajibkan, memaksakan. Nah, sahabatku yang terkasih, sebenarnya kalau sesuatu yang dipaksakan saja itu sudah tidak benar ya. Orang Kristen, anak Tuhan atau Tuhan sendiri pun menginginkan orang-orang yang percaya kepadanya itu dengan tulus ikhlas, sukarela dari dalam hati untuk menaati perintah Tuhan, bukan karena paksaan. Di sini saja sudah salah. Kalau Anda dipaksa untuk makan sesuatu atau dipaksa untuk minum sesuatu, Anda harus curigai bahwa itu bisa jadi itu racun. Jadi kalau Anda ditawarkan baik-baik, ayo ini ada minuman enak, silakan. Nah, itu kemungkinan sesuatu yang baik. Tapi kalau sesuatu yang dipaksakan, itu sudah tidak benar. Ada intimidasi, ya, ada persekusi di situ. Itu sudah tidak benar, itu sudah kejahatan sebenarnya. Nah, sudah melanggar hak asasi manusia. Iman seseorang itu tidak boleh dipaksa. Biarlah dia berpikir, menentukan pilihan, ya, kepercayaannya. Jadi iman itu harus terdiri dari pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Biarkan iman itu masuk di otak dulu, dipikirkan dulu. Jangan jadi orang yang fanatik bodoh, yang akhir-akhir percaya saja, ikut tradisi atau ikut kata seseorang, tetapi dipikirkan dulu apakah ini benar apa tidak, akal sehat ya. Kemudian diolah dengan perasaan, apakah ini menyentuh hati saya, hati nurani saya ya. Kalau itu benar, nah kalau itu masuk akal, menyenangkan hati, lakukan itu. Tapi kalau itu dipaksakan, itu sesuatu yang sudah tidak benar. Nah, baik sahabatku yang terkasih, mari kita lihat kalau di dalam Alkitab mengenai perempuan memakai kerudung. Begini, sedikit penjelasan dulu. Di dalam perjanjian lama, orang Yahudi perempuan memang memakai kerudung. Sebagai tanda ya, seorang perempuan itu taat, tunduk ya, kepada ya, firman Tuhan. Kepada firman Allah yang diberikan. Nah, jadi perempuan itu memakai kerudung. Dan juga seorang perempuan ya, sebagai ketundukannya kepada laki-laki, kepada suaminya ya, kepada Allah, dia menutupi kepalanya dengan kerudung. Tapi kalau dia berambut panjang, itu tidak usah karena itu mahkota baginya. Coba kita lihat ayatnya ya. Misalnya 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan sampai 9. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 9. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa bernubuat kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang tidak dicukur rambutnya. Ya. Jadi kalau ada perempuan berdoa kepada Allah, katanya, tidak bertudung kepala, itu menghina kepalanya. Ini berdoa kepada Allah. Ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Jadi
pada waktu itu di Korintus, ya, banyak perempuan-perempuan itu yang mencukur rambutnya pendek-pendek seperti laki-laki. Nah, menjadi pelacur-pelacur bakti di kuil-kuil. Bagaimana sih perempuan berambut pendek kayak laki-laki? Ini tidak elok, ya. Tuhan sudah menciptakan sebenarnya laki-laki itu, ya, berambut pendek. Ya. Artinya begini, menunjukkan dia itu seorang laki-laki yang tegas, yang gagah. Sedangkan perempuan itu feminim, berambut panjang, elok, lemah lembut, seperti itu. Dan perempuan memakai kerudung itu sebagai contoh dia, ya, tunduk, taat. Makanya Alkitab di sini mengatakan bahwa sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting itu dicukur, maka harusnya ia menudungi kepalanya. Jadi penghinaan bagi perempuan berambut pendek. Nah, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Jadi Anda di sini, ya. Seorang perempuan itu taat kepada suaminya seperti dalam Efesus, ya. Perempuan tunduk kepada suaminya, suami mengasihi istrinya. Jadi ini sifat ketundukan. Nah, oke. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Jadi begini loh, Tuhan ini sudah menciptakan dari sejak awal gambar dan rupa Allah, manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Jelas. Harus jelas. Nah, hari ini kelompok LGBT apa segala macam sudah menjadikannya ini kabur. Laki-laki mau seperti perempuan, berambut panjang, pakai anting-anting, segala macam. Nah, perempuan ingin seperti laki-laki, berambut pendek, badan kekar, otot, segala macam. Sehingga tidak bisa dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini menjadi masalah. Ini yang tidak benar. Akhirnya menimbulkan perkawinan juga sejenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama laki. Ini terkutuk bagi Tuhan. Nah, Tuhan ingin jelas. Laki-laki ya seperti ini. Perempuan ini. Jadi perempuan nggak mau pakai kerudung, it's okay. Nggak ada masalah. Tapi bukan karena pakai kerudung itu yang menunjukkan bahwa dia dapat pahala. Tapi ketaatan hatinya. Jadi kerudung itu ada taat, tunduk. Simbol dari ketundukan, simbol dari ketaatan kerudung itu. Ya, bukan pakai kerudung apa segala macam secara formalitas, tetapi hatinya penuh dengan pemberontakan, tidak taat kepada Tuhan. Itu tidak benar. Nah, makanya di sini di ayat ke-10 ada berkata, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Loh, kok karena para malaikat? Malaikat yang memberontak, yaitu kelompok sepertiga malaikat yang dipimpin oleh Lucifer. Jadi seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa mereka tunduk. Nah, kan? Maka di ayat ke-13 dijelaskan, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa ada kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Kehinaan bagi laki-laki berambut panjang. Nah, di sini jelas. Laki-laki harus berambut pendek, perempuan berambut panjang. Menunjukkan, ya, laki-laki itu seperti ini loh, gitu loh. Nah, jangan laki-laki gayanya gemulai begitu seperti perempuan. Ini udah nggak jelas, gitu. Tidak benar. Nah, tetapi ya, jika ada orang yang mau membantah, kami pun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi Paulus menasihati kepada jemaat Korintus, karena jemaat Korintus banyak orang yang sudah menyeleweng, sudah tidak benar hidupnya. Laki-laki mau seperti perempuan, perempuan mau seperti laki-laki. Ya. Nah, hari ini di jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan juga seperti itu. Perempuan-perempuan pakai celana jeans, berdiri di depan mimbar gereja, mau umur khotbah apa segala macam. Rambut pendek, cepat. Wah, menunjukkan seperti dia perkasa, dia gagah. Ini tidak benar. Ya. Mana ada sih laki-laki yang ingin mendapatkan istri atau pacar yang jagoan, yang gagah darinya? Tidak ada. Gitu. Jadi masing-masing sudah diciptakan, perempuan seperti ini, laki-laki seperti ini, ya.
kembali kepada kodratnya, kembali kepada ya struktur yang Tuhan sudah tetapkan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Hai perempuan-perempuan, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi ini harus balance. Nah, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, memakai kerudung tidak boleh dipaksa. Mau pakai, silakan. Tidak, juga tidak ada masalah. Yang penting adalah hatimu, ketaatanmu kepada Tuhan, firman Tuhan. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, tidak benar sama sekali ya kalau orang pakai kerudung bisa dapat banyak pahala. Bukan itunya, tapi hati dan perbuatannya menunjukkan dia taat kepada Allah. Bukan hanya pakai lembar kain begitu untuk menutupi kepala. Bukan itu. Ya, sahabatku dimanapun Anda berada, saya mengecam ketidakbenaran, pemaksaan, ya, berkeyakinan di sekolah-sekolah negeri. Ya, kalau mau di sekolah pesantren itu hak, di sekolah Kristen itu hak karena itu sekolah agama. Tapi kalau ya sekolah negeri kita Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya, banyak suku, ras dan agama apapun, kita harus menghargai semuanya itu. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.